Berjumpa kembali di channel YouTube PT Timberjaya Indonesia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai algoritma asimetrik, algoritma RSA. Kalau di 2 episode sebelumnya kita belajar bagaimana mengenerate dan mengkonstruk key, kemudian di satu episode sebelum ini adalah bagaimana kita mengekspor key, baik itu public key maupun key pair, ke dalam format PKCS1 dengan format datanya adalah DER. Maka sekarang kita akan mengekspor key, baik itu key pair maupun public key, ke dalam format PEM. Ya. Kita akan lihat apa perbedaannya dan bagaimana apakah kita bisa men-save key atau public key yang kita sudah ekspor ini. Oke, kita akan ikuti bersama. Oke, kita sebagaimana biasanya untuk sebelum mengekspor key, kita harus mengenerate terlebih dahulu public dan private key pair-nya. Ya, seperti di episode pertama, jadi kita mengenerate RSA 1024. Ya, kita sudah tahu mengapa kita mengenerate public key dan private key-nya. Dengan public key panjangnya 1024 bit, ya, supaya ringkas. Oke, kita sudah mempunyai key pair-nya. Key pair ini yang kita tidak bisa save di episode sebelumnya. Kemudian kita bisa mengeluarkan public key-nya menjadi public key saja, tidak ada private key-nya. Dan di episode yang lalu kita sudah belajar bagaimana mengekspor public key maupun key pair-nya ke dalam bentuk format PKCS1 DER. Ya, kali ini kita akan mengekspor dalam PKCS1 format PEM. PEM ini Privacy Enhanced Mail, ya. Privacy Enhanced Mail. Kalau dalam format DER kita mengekspor dalam bentuk heksadesimal, jadi kalau tanpa encoding munculnya campuran antara heksadesimal dan ASCII code. Tapi kalau kita encode dalam base 16 heksadesimal, maka semuanya adalah heksadesimal. Nah, sekarang kalau kita ekspor dalam bentuk PEM bagaimana? Nah, kalau kita ekspor dalam bentuk PEM, kemudian kita lihat hasilnya, jadi ini public key-nya saya ekspor dalam bentuk PEM, maka akan muncul kata-kata bikin public key, dan di bagian awal, di bagian akhirnya muncul dengan N public key. Ini menandakan bahwa key yang ada di tengah-tengah ini adalah public key RSA. Jadi hanya mengandung modulus maupun public exponent. Ya, cuman perlu hati-hati kalau kita cuman menulis pub key PEM seperti ini. Perlu hati-hati karena di sini ada ini tanda enter, slash n. Ini di sini ada slash n, di sini ada slash n, kemudian ada beberapa lagi ini slash n, ya, dan terakhir di sini ada slash n. Ini sebetulnya yang di tengah ini adalah format base 64. Seperti kita ketahui kalau format base 64 maka simbol yang ada adalah alfabet dari A sampai Z huruf besar, alfabet A sampai Z huruf kecil, kemudian angka dari 0, 1 sampai 9, kemudian tanda plus dan tanda garis miring, ya, slice. Nah, slice ini kan adalah backslash n, ya, backslash n. Ini tidak termasuk dalam encoding base 64. Jadi ini sebetulnya adalah tanda baca enter. Nah, kalau kita print dalam bentuk encode ASCII, maka akan kelihatan seperti ini. Bikin public key M1 M besar, 1 I besar, G, F, dan seterusnya sampai key AB, ya. Sampai di sini, key AB. Nah, kalau kita lihat ini di sini ada enter-enternya. Ini beda, turun ke baris berikutnya, turun ke baris berikutnya, turun ke baris berikutnya. Jadi kalau kita mengcopy public key dalam format
PEM, hati-hati, kita jangan mengcopy dari yang seperti ini, yang ada backslash n-nya, enter-nya. Tapi kita harus mengcopy-nya dari yang sini, ya, dari format yang sudah di-encode ke ASCII, yang tidak ada lagi slash n-nya. Oke, kita coba copy ini. Kemudian seperti di episode yang lalu, kita paste ke website yang bisa menerjemahkan apa arti dari base 64 di sini, atau arti dari format public key dan format PEM. Kita sekarang lihat ke websitenya. Oke, ini websitenya lapo.it/asn1 JavaScript, ya. ASN1 JavaScript decoder. Kita paste tadi ke sini, ya. Ini public key-nya dalam format PEM, PKCS1. Sekarang kita decode, ya. Decode. Nah, muncul seperti ini. Jadi ini sebetulnya isinya sama dengan format PKCS1 DER. Bedanya adalah datanya saja direpresentasikan bukan dalam bentuk heksadesimal, tapi dalam bentuk base 64. Ya, ini ada sequence, kemudian ada object identifier, RSA encryption, PKCS1, ini sama, angka-angkanya juga sama. Nah, kemudian ada bit string-nya, kemudian ada sequence yang isinya adalah ini di sini adalah modulusnya dan eksponen. Ya, ini eksponen dalam desimal, ini modulus dan desimal. Yang di kanan ini adalah ini yang di sini adalah modulus dalam bentuk desimal, heksadesimal, ya. Ini modulus dalam bentuk heksadesimal, dan yang terakhir di sini adalah eksponen publik dalam bentuk heksadesimal. Jadi apa bedanya format PEM dan format DER? Bedanya cuma penampilan datanya saja. Yang satu dalam bentuk ASCII heksadesimal dan ASCII code, atau kalau kita format menjadi heksadesimal. Nah, kalau di PEM maka bentuknya adalah bentuk base 64. Ya, ini bedanya di situ, tapi sebetulnya isinya sama. Oke, kita kembali ke script kita. Oke, jadi sebetulnya ini yang format PEM, ya, dari ini sampai di sini. Ini sebetulnya nilainya adalah sama dengan yang format DER. Sama. Cuman bedanya ini dalam bentuk representasinya dalam bentuk heksadesimal, yang di sini dalam bentuk base 64. Yang ini dalam bentuk campuran antara heksadesimal dan ASCII code, ya. Jadi sebetulnya nilai ketiganya ini sama. Nah, kalau kita sudah punya dalam bentuk base 64, apakah kita bisa langsung ke encode ke base 16 heksadesimal? Nggak bisa, ya. Kalau kita encode, nanti hasilnya berbeda dengan yang di sini. Karena di sini nanti munculnya adalah 2D, 2D, 2D. Nah, ini udah di sini nih key-nya, ya. Ini berbeda dengan yang di atas. Jadi kita tidak boleh melakukan perintah seperti ini, ya. Base 64.base16 encode public key PEM nggak boleh, karena ini sebetulnya nilainya berbeda. Kalau kita sudah konsekuen dengan PEM, ya kita harus dalam bentuk format base 64. Kalau kita mau dalam format heksadesimal, maka kita ekspornya harus dalam bentuk DER. Ya, ini kalau kita mengekspor key public key. Sekarang kita lanjut bagaimana kalau kita mengekspor key-nya adalah key pair. Ya, sama seperti format DER sebetulnya. Ya, sekarang kita akan mengekspor key pair dalam bentuk DER dan PEM.
Oke, scriptnya saya sudah paste. Ya, saya ekspor key pair-nya dalam DER, maka seperti di episode lalu munculnya key pair DER-nya adalah campuran antara ASCII dan hexadesimal. Nah, kalau kita encode dalam base 16, seperti ini, baru key-nya adalah dalam bentuk full hexadesimal. Ya. Ini kita baca formatnya seperti kemarin di RFC 8017 yang sudah saya tunjukkan. Kemudian sekarang kita mengekspor key-nya dalam bentuk PEM. Jadi sebetulnya sama saja, bentuk heksadesimal ini dirubah menjadi dalam bentuk base 64. Ya, yang muncul di sini adalah key pair dalam bentuk base 64. Cuman perlu hati-hati, ini ada /n, ya. Ini sama seperti waktu public key, ini /n. Nah, ini sebetulnya adalah tanda baca, enter. Jadi sebetulnya key aslinya adalah seperti ini. Dalam format PEM, base 64. Jadi kalau kita mau menginterpretasikan key ini, kita bisa paste ke website yang sama seperti yang tadi. Oke, kita copy. Sekarang kita akan paste. Oke, kita akan paste di sini. Ini tadi yang public key-nya saja, saya clear. Saya paste sekarang key pair-nya, kemudian kita decode. Ya, kita decode. Ini sama seperti waktu format DER. Jadi kita mendapatkan 8 komponen di situ. Baik dari modulus, kemudian ini eksponen public, eksponen private, komponen P, key, dan seterusnya. Ya. Ini ada 8. Ini sama seperti yang format DER, cuman tampilan di ekspornya adalah base 64. Ya, yang di sini adalah dalam bentuk desimal, yang kiri, yang di kanan di sini adalah dalam bentuk hexadesimal. Ya, ini modulus, kemudian ini ada eksponen public, ini ada eksponen private, komponen P, key, dan seterusnya ya. Oke, kita kembali ke script-nya. Oke, sekarang kita lanjut soal bagaimana kita bisa men-save key yang kita ekspor. Kita coba terlebih dahulu bagaimana kalau public key dan key pair-nya langsung kita save ya, tanpa ekspor. Ini saya akan mencoba meng-save public key. Waktu ini dari public key langsung saya save, dia tidak ngomongnya tidak bisa karena ini adalah RSA key ya, bukan bytes object. Demikian juga dengan key pair-nya mendapatkan error. Jadi kalau kita lihat hasilnya nggak ada ya. Key pair.bin dan public key.bin-nya 0 nilainya. Jadi sekarang kita mencoba lakukan save. Oke, sekarang kita akan men-save key yang kita sudah ekspor. Oke, yang pertama kita ekspor public key dalam format DER, ya, public key dir.bin. Ini waktu kita save berhasil, ini ada 162 byte. Kemudian public key PEM, ya, .bin, kita save, kita write, berhasil, panjangnya 271 byte. Kemudian key pair .dir-nya kita save dalam bentuk DER, oke, panjangnya 609 byte. Kemudian key pair dalam bentuk format PEM kita juga bisa save panjangnya 886 byte. Ya, ini saya kelebihan ya. Jadi sebetulnya sudah ada di atas, ya saya save lagi, ini kesalahan script, nggak masalah. Jadi sebetulnya key yang sudah kita ekspor, baik itu dalam bentuk DER maupun PEM, baik itu public key saja atau key pair-nya, kita bisa save. Kemudian kalau kita coba lihat, kita build,
Ya, kita mendapatkan ada key pair DER, key pair PEM, public key DER, dan public key PEM. Untuk extensionnya saya sengaja masih dalam bentuk format bin. Kita belum membahas soal macam-macam extension dari public key atau key pair. Ya. Nanti di episode-episode mendatang baru kita mencoba memahaminya. Extension apa yang perlu kita perlukan waktu kita men-save dalam format DER dan kapan kalau kita memerlukan extension dalam format PEM. Dan apa bedanya kalau kita save key pair atau kita cuma men-save public key, atau nanti sebetulnya ada juga yaitu kita men-save certificate ya. Cuman kita tidak membahasnya sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana memakai key pair dan public key kita bisa men-save untuk keperluan Python. Ya, jadi belum sampai ke tahap yang untuk sertifikat dan lain-lainnya. Oke, ini pembahasan mengenai kita mengekspor key dalam bentuk format DER maupun PEM, baik itu public key maupun key pair, kemudian juga kita bisa men-save-nya. Nah, kalau mengimportnya bagaimana? Sebenarnya sama saja kebalikannya. Jadi kita tinggal baca filenya, kemudian kita masukkan menjadi variabel byte, entah itu key pair DER ataupun key pair PEM, atau public key DER maupun public key PEM. Kemudian kita jalankan import. Kalau tadi kita jalankan export, kita tinggal jalankan import, kita akan mendapatkan public key dalam bentuk 2 eksponen maupun key pair dalam bentuk 5 komponen. Maaf, tadi public key dalam bentuk 2 komponen ataupun key pair dalam bentuk 5 komponen. 6 ya, maaf, bukan 5, 6, yaitu modulus, eksponen public, eksponen private, P, Q, dan U. Ya. Jadi kalau key pair ini ada 6, kalau yang public key cuma ada 2 komponen. Kita lanjut dengan melihat file yang sudah kita save tadi. Jadi saya paste di sini scriptnya. Jadi kita sudah mempunyai 4 file, yaitu keypair der.bin, keypair pem.bin, kemudian public key der.bin, dan public key pem.bin. Ya. Seperti kita ketahui, kalau formatnya PKCS1 DER, maka adalah heksadesimal. Ya, kita tadi men-save-nya dalam bentuk format heksadesimal, dan kalau kita type dalam command prompt munculnya ya karakter ASCII seperti ini. Ini untuk key pair, kemudian untuk public key-nya juga sama ya, munculnya karakter ASCII. Nah, kalau dalam bentuk format PEM base64, maka waktu kita type akan muncul seperti ini ya, semuanya lambang kode base64, baik itu untuk key pair-nya maupun untuk public key-nya. Untuk membedakan sangat jelas, yaitu kalau public key akan muncul begin public key dan end public key, sedangkan kalau untuk key pair dia akan munculnya begin RSA private key dan end RSA private key. Kenapa yang disebut cuma private? Karena sebetulnya di sini adalah gabungan public dan private ya. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah private-nya. Kalau ada private berarti sebetulnya kita harus amankan ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Jadi kita sudah bisa men-save baik itu public key maupun key pair. Cuman yang jadi permasalahan adalah kalau kita menyimpan key pair, maka orang dengan mudah akan membaca private key kita. Ya, kalau kita sudah simpan di hard disk, orang dengan mudah bisa membaca private key kita dengan gampang. Nah, kalau public key tidak masalah, karena public key boleh diketahui oleh semua orang, jadi tidak perlu ada pengamanan khusus. Nah, kalau key pair tentu saja kita harus amankan private key-nya.
cara mengamankannya bagaimana, yaitu dengan cara kita memberikan password waktu ekspor dan save. Cuman di format PKCS1 kita tidak bisa melakukan itu. Makanya ada format yang lain, yaitu format PKCS8, di mana nanti kita bisa men-save kemudian memberikan proteksi, yaitu dengan cara memberikan password. Ya, kita akan bahas itu di episode mendatang. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Timah Jaya Indonesia. Kita masih akan lanjut dengan ekspor publik dan KIPER di episode mendatang dalam format PKCS 8. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih. Salam.